sungguh luar biasa. Hari ini kita dapat beribadah dan berjumpa kembali. Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepadanya. Dan biarkan kita akan menjadi lebih melekat kepada Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada hari ini kami beribadah, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu melindungi dan menyertai kemanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, hati dan pikiran kita tertuju kepadanya. Semua harta di dunia tidak ada yang dapat menyaingi cintanya. Semua harta di dalam dunia, semua nada yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, dan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa.
kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih setiamu, haleluya, menyertai. Engkaulah kami sampai bumi berlalu, Tuhan kami. haleluya. Kami tinggikan namamu, Sekanayalaya selama hidup Haleluya. Inayanaya masekenagaraya. Glory bagimu. Uriara masekenakaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai dan bersuka cita bersamamu Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap bersuka cita bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Haleluya, sukacitanya melimpah dalam hidup kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan sayapnya firman-Mu berkata, Kau selalu beserta dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Ya Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. sembah Dia, sembah Dia. Jesus, Jesus, ku sembah-Mu Tuhan. Sutukuru bahaya ku sembah-Mu Siti kiri rama ku sembah-Mu, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tuhan. Jesus. 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 Terima kasih Kami dapat merasakan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Lebih dalam lagi, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ku sembah, oh Tuhan Yesus. Saat pagi ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu yang sanggup melingkupi kami ya Bapa, sehingga kami paham dan kami mengerti, bahkan sampai hari ini kami terus mau berusaha menyenangkan hati-Mu Bapa. Berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian Tuhan, sehingga hati kami bukan hanya condong berhenti sampai berkat dan berhenti sampai di dunia ini saja. Oh, kami tidak mau Tuhan. Kami hanya mau belajar terlalu menyenangkan-Mu. Kami mau Tuhan. Bahkan Kau mengatakan kepada Daud, a man after my own heart. Itu semua karena Daud mau tunduk akan otoritas-Mu saja. Ajarkan kami hari ini punya hati yang seperti Daud, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan apapun yang terjadi buat dunia ini, kami tidak pernah takut dan gentar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh mau belajar pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan.
Izinkan kami hari ini meneruskan sharing tentang ilmu raja-raja yang minggu lalu kita pelajari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ingat bahwa menjadi pengikut Kristus bertindak dengan 5G? Saya tidak tahu kita akan berlanjut kepada 6G, 6G itu kapan? Tapi 5G kita akan coba perlahan-lahan sesuai dengan isi hati Tuhan. Kita akan menambah hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Masih ingat yang pertama adalah G, yang pertama adalah God. Bertanya kepada Tuhan sebelum saudara dan saya itu bertindak. Apapun yang saudara lakukan dan mau bekerja dengan siapapun, saudara berusaha untuk bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua adalah gospel, yaitu membawa kabar baik, God's good news, sehingga kita jangan lupa panggilan surgawi pada saudara dan saya itu bukan berhenti dari berkat saja, bukan berhenti untuk cari uang, menguasai dunia ini saja, bukan saudara. Tapi Anda harus sama-sama membawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjutkan, saya ingin berikan sebuah informasi bahwa pendaftaran untuk acara Natal tutup tahun 2020 dan hari ulang tahun GBI Lamtera yang ke-22 tanggal 8 kemarin. Update report dari ketua 3 acara ini, acara Natal, tahun dan tahun baru oleh Bapak Doni Baskoro, bahwa acara Natal sudah terdaftar 90 jemaat, acara tahun baru sudah terdaftar tanggal 31 Desember terdaftar 78 jemaat, dan tanggal 10 Januari 2021 sudah terdaftar 94 orang jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkan hati Anda, kesehatan Anda pada saat Anda sudah mendaftar. Kami mohon maaf, kami akan terus menerima pendaftaran sampai termasuk dalam jumlah kapasitas yang tidak bisa ditambah lagi, yaitu 150 jemaat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah saatnya kita bisa membawa kabar baik kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang kita kasihi, teman-teman kita, keluarga kita. Pastikan menuju ke tanggal-tanggal tersebut, pastikan kondisi badan kita fit. Karena kalau pada saat kita kondisi tidak enak badan, tidak mungkin Anda akan bisa menghadapi panitia yang di depan untuk bisa masuk. Otomatis Anda kan pasti akan punya protokol-protokol kesehatan yang harus dilalui. Pastikan jaga kesehatan, dengan jangan lupa bahagia. Oke, kita akan lanjut bahwa dalam kita tuh masuk yang namanya memberitakan kabar Injil, kabar baik Tuhan. Kalau kita mulai masuk ke G yang ketiga, yaitu gold, di mana gold itu adalah mengambil balik jarahan yang sudah iblis jarah. Maka kalau Anda berhasil mendapatkan hatinya Tuhan, kerja dimanapun dan kapanpun, apapun itu selalu berhasil di dalam Tuhan. Karena di sanalah ada potensialnya, ada potensi di sana. Apa itu potensi? Potensi itu adalah kemungkinan, kekuatan, kesanggupan, tenaga. Kalau Anda sanggup membawa nama Tuhan itu selalu dipermuliakan, hati Anda itu seperti hati yang diajarkan Tuhan. Selama 2 minggu berturut-turut kita belajar tentang ilmu raja-raja, maka Anda akan membawa kekuatan dan kesanggupan. Kita punya kemampuan yang kita punyai untuk kemungkinan dikembangkan lagi. Kekuatan yang ditambahkan lagi, kesanggupan yang ditambahkan lagi, daya yang ditambahkan lagi. Itulah yang namanya potensi. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat potensi Daud yang minggu lalu sempat kami singgung, bahwa Daud itu dikatakan menurut Alkitab a man after my own heart. Di Amplified Bible dikatakan seorang pria yang berkenan di hatiku sesuai dengan keinginan dan tujuanku. Sudah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, yang akan melakukan semua keinginanku, kata Tuhan. Saudara, Daud itu sebagai ayah Salomo, kalau Anda pelajari di Alkitab, telah meninggalkan warisan untuk pembangunan bait suci.
yang pada saat itu Daud tidak diizinkan Tuhan untuk dibangun oleh Daud. Artinya apa? Kalau Anda baca kisah Daud, untuk bangun bait suci aja, itu kita akhirnya tahu bahwa minggu lalu kita tuh sharing nih tentang langkah praktisnya. Salah satunya adalah menyiapkan dan berani menyerahkan tongkat estafet. Nah, Daud secara langkah praktisnya, Daud berani menyiapkan dan berani menyerahkan tongkat estafet. Anda bisa lihat di 1 Tawarik 22 ayat 14. Anda bisa baca sendiri di rumah. Di 1 Tawarik 22 ayat 14 dikatakan bahwa warisan yang disediakan oleh anaknya Salomo adalah 100.000 talenta emas, 1 juta talenta perak, sangat banyak tembaga dan besi, juga kayu dan batu aras. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hamba Tuhan yang menuliskan dan menghitung kalau saya kurskan kekayaan Daud waktu itu yang diberikan warisan, yang dikasihkan kepada Salomo, kalau rate dolarnya sekitar 10.000, total warisannya adalah 1.117,75 triliun rupiah. Atau setara dengan 117,5 miliar US dollar, saudara. Itu warisannya saja yang diberikan kepada Salomo. Kekayaan Daud yang diwariskan kepada Salomo untuk pembangunan bait suci, itu tadi yang 1 Tawarik 22. Kalau Anda lihat di pasal berikutnya, setiap pasal itu tahunnya tambah banyak kan tahunnya. Bisa setahun, bisa 2 tahun kemudian. Kalau Anda baca di 1 Tawarik 29 ayat 2-7, kalau Anda baca total aset dari Salomo yang hanya dari Daud saja, belum termasuk kekayaan pribadinya Salomo, hanya dari Daud saja, seperti batu-batu berharga dan lain-lain itu dicatat di 1 Tawarik 29 ayat 27, mencapai 1.207,5 triliun rupiah atau setara dengan US 127 miliar US dollar. Masih ingat nasihat yang diberikan Daud kepada Salomo? Minggu lalu kita sama-sama belajar selama 2 minggu. Biarlah hatimu memegang perkataanku. Dalam terjemahan lainnya dikatakan apa? Belajar dengan hati. Nah, karena hati itu dari situlah terpancar kehidupan. Masih ingat? Kehidupan itu bukan sesuatu yang di awan-awan, gak kelihatan. Terpancar itu geographical boundaries, batas geografis yang nyata di depan mata. Jumlah uang ini kalau Anda tanya kepada pengusaha yang bisa bahasa Mandarin akan ngomong apa? Sesehenducien. Artinya apa? Ini uang yang banyak. Dan memang ini uang yang sangat banyak. Tapi kalau Anda hanya menghitung taat dengan Tuhan, hanya pengen dapat uangnya, hanya dapat jennya, dapat berkatnya, hanya pengen dapat angpaunya saja, Anda salah. Kenapa saya bilang salah? Kalau orang itu hanya menginginkan berkatnya saja, Anda itu hanya masuk ke pelataran. Enggak sampai masuk ke ruang kudus ataupun maha kudus. Hanya pelataran. Saya berikan sebuah gambaran ke Anda. Suatu hari, beberapa tahun yang lalu, saya itu diberikan kemurahan Tuhan untuk bisa bolak-balik Jakarta Semarang gitu ya. Itu berulang kali. Bahkan dalam 1 bulan itu saya di Semarang itu hanya 1 minggu, saudara. Otomatis setiap kali pergi gitu ya, karena nggak lama nggak ketemu keluarga, dalam hati saya sebagai seorang ayah, anak saya cuma 1, namanya Brandon. Setiap kali pergi saya selalu minta diantar oleh panitia
yang mengadakan acara untuk saya dimasukkan ke sebuah toko mainan. Untuk saya bawakan sesuatu buat Brandon. Setiap kali saya mau milih mainan, selalu saya tuh pengen ngasih mainan tuh yang terbaik yang saya punya. Walaupun kadang saya juga tahu bahwa kalau sering-sering kasih mainan tuh akan memanjakan dia. Tapi kenyataannya seorang ayah pasti begitu. Ayah yang normal pasti ngasih sesuatu yang terbaik buat anaknya. Saat pulang, saya tuh pengen tahu nih, sebenarnya Brandon ini hatinya di mainan saya atau di saya. Kalau Anda pulang, begitu buka pintu dari bandara, Anda naik taksi sampai bandara, sampai rumah, begitu dibuka, papa mainannya mana? Waduh saudara, Anda bisa hancur saudara. Hatimu akan teriris-iris bahwa yang dilihat itu bawaannya mana. Sampai hari ini setiap kali saya pergi ataupun tidak pergi, saya pulang terlambat saja, ditelepon pasti. Papa sampai mana? Kok lama banget? Begitu sampai rumah, apa yang dilakukan oleh anak saya? Mesti dipeluk. Anda tahu, saya dipeluk itu, hati seorang ayah akan mau ngomong apa? Waduh rek, emane tadi hanya beli kado cuma 1, 2. Nek perlu setengah kids fun, Toys R Us misalnya. Setengah toko mainan apapun wis tak tukokke kabeh. Saudara, itulah Anda belajar. Kalau Anda hanya melihat dari kisah Daud dengan sebuah kekayaan yang saya sebutkan nilainya dan hati Anda gentar dengan jumlahnya, hari ini saya harus ngomong. Untuk bisa merampas jarahan iblis, jangan ada di harta hatimu, saudara. Anda tuh cuma mau minta angpaunya, bahasa Mandarinnya hongpao, minta angpau. Kalau Sinsya minta angpau, Tuhan minta angpau. Tidak ada masalah dengan angpau, tapi kalau Anda hanya hati ke sana itu hanya masuk pelataran saja, saudara. Seorang pendeta besar, menurut saya legenda, pendeta Alex Abraham Tanu Saputra, pernah khotbah waktu itu saya ke Surabaya, Kang Inden, dia ngomong gini. Rahasia untuk Anda itu dididik iman Anda menjadi luar biasa adalah kalau Anda setiap kali ketemu Tuhan, Anda harus masuk, jangan hanya berhenti di pelataran. Anda harus masuk ke hatinya Tuhan sampai ke ruang Maha Kudus. Maka apapun yang Anda diskusikan untuk kepentingan Tuhan, apapun dikasih. Bahkan untuk kepentinganmu, baru mikir aja. Baru mikir loh, belum pengen, cuman mikir loh, dikasih. Di 2 Tawarik, pasal pertama ayat 12, kalau Anda pengen tahu kemasyhuran Raja Salomo, 2 Tawarik 1 ayat 12 dikatakan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saudara, kalau Anda lihat secara kenyataan inilah tentang Salomo, saya harus ngomong pada Anda belak-belakan. Yang pertama, Salomo memiliki kekayaan yang tiada tara. Belum dari Tuhan kepada Salomo loh, hanya warisannya saja. Warisan orang tua Salomo yaitu Daud. Warisan orang tua yang diberikan kepada anaknya Salomo. Sampai hari ini belum ada yang bisa nandingi. Sebuah jurnal yang saya baca, 3 orang terkaya di dunia sekarang ini 3 orang terkaya. Ya salah satunya pasti Bill Gates, Warren Buffett, dan satu hal lagi ada lagi yang kaya. Terkaya pokoknya 3 orang digabung, itu jumlah uangnya gabungan belum bisa menandingi warisannya Daud kepada Salomo. Itu cuma warisannya. Jadi kekayaannya Anda bisa bayangkan toh.
sangat banyak, tiada tara. Ini kenyataan tentang Salomo yang pertama. Yang kedua, Salomo merupakan manusia paling berhikmat, cerdas, dan mempesona di atas muka bumi saat itu. Yang ketiga, Salomo merupakan manusia yang paling banyak istrinya di dunia. Lawang mempesona, saudara. Sudah hikmatnya hebat, cerdas, mempesona, kaya raya. Ya toh. Merupakan manusia yang paling banyak istrinya di dunia. Anda tahu jumlah istrinya 700 orang. Dari golongan bangsawan dan selir atau gundiknya berjumlah 300 orang. Itu kenyataan yang ketiga. Dan yang keempat, Salomo menduduki jabatan tertinggi kerajaan yang paling maju dan beradab saat itu di dunia. Tapi hari ini saya harus ngomong apa adanya ke Anda. Tetapi Salomo jugalah dalam puncak kesuksesannya menulis kitab pengkhotbah dalam situasi tertekan, stres, depresi, dan kehilangan arah. Pesan berulang dari kitab pengkhotbah adalah segala sesuatu sia-sia. Anda tahu, depresi itu penyakit di mana? Jiwa, saudara. Saya tidak alergi dengan yang namanya berkat. Semua dari saudara dan saya membutuhkan berkat Tuhan. Karena dengan berkat kita bisa berdampak menolong banyak orang. Walaupun kita tahu menolong orang belum tentu dengan menggunakan uang. Tapi juga ada saatnya, ada saatnya justru uang itulah bisa membantu banyak orang. Tapi saya harus beritahu, makanan itu harus tiga-tiganya yang harus mengenyangkan kita. Tubuh kita, roh kita, dan jiwa kita. Salomo pun dalam pencarian rahasia hidup ini hanya menyimpulkan secara sederhana. Seperti yang tertulis dalam penutup kitab pengkhotbah. Bahwa takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya adalah kewajiban bagi setiap orang. Yang setuju katakan amin. Anda bisa baca di kejatuhan Salomo di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat pertama sampai 13. 1 Raja-Raja 11 ayat pertama sampai 13 Anda baca sendiri. Manusia yang paling bijak pada waktu itu, bahkan mungkin hingga sampai saat ini belum ada tandingannya, ternyata jatuhnya adalah dalam kebodohan. Apakah standar untuk menyebut bahwa Salomo jatuh? Kan harus ada standarnya. Saudara, minggu lalu Anda tentu bertanya, kenapa saya waktu menyatakan di akhir-akhir khotbah minggu lalu jangan terpancing untuk berkompetisi dengan siapapun. Karena ada saatnya kalau Anda berkompetisi dengan orang, Anda akan memaksakan. Padahal standarnya orang yang Anda ingin kejar dengan standar hidup Anda, kapasitas tubuh, jiwa, dan roh Anda belum tentu sama dengan orang yang akan Anda kejar. Tadi malam Brandon ngomong gini, Papa, orang ini belinya kok salah investasi ya? Salah investasi apa nak? Habis beli tipe Lamborghini yang agak kuno, dia beli Lamborghini yang agak baru Papa tahunnya. Wah, lah habis itu Pak gak lama barusan ini dia ganti BMW M32, harganya kan jauh banget turunnya Pak. Dan sekarang ini Pak baru berapa bulan beli tiba-tiba BMW-nya dijual. Di malam saya ngomong gini, terima kasih Tuhan, saya terus nerangkannya tuh enak. Karena saat kita berhafruta dengan keluarga itu, ternyata kita sekeluarga tuh dididiknya sama, bareng, tumbuhnya bareng. Saya ngomongnya enak sama anak saya. Makanya kamu kalau berkompetisi dengan orang, pastikan baik-baik kapasitasmu tuh harus mumpuni. Kalau enggak, kamu memaksakan hidupmu seperti orang lain, kamu yang kobol-kobol.
Karena asupan makanan untuk tubuh, jiwa, dan roh orang itu beda-beda masalahnya. Kapasitas di hati itu beda-beda. Salomo saja yang seperti ini hebatnya, yang tidak perlu saya ulang lagi, segini hebatnya aja jatuhnya dalam kebodohan. Nah, sekarang saya mau sharing nih, apa standar yang menyebut bahwa Salomo itu telah jatuh? Standarnya itu apa sih? Standarnya orang itu jatuh dan tidak, standarnya adalah firman Tuhan sendiri. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, Salomo mencintai banyak perempuan asing. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14, kalau Anda baca, Tuhan telah menyatakan syarat agar Salomo dan kerajaan Israel untuk terus menikmati berkat Tuhan, yaitu dengan hidup menurut jalan yang telah Tuhan tunjukkan. Dan Salomo gagal. Salomo gagal melakukan itu dengan mencintai banyak perempuan-perempuan asing. Padahal Tuhan sudah melarangnya. Anda bisa baca juga selain di 1 Raja-Raja, di Ulangan pasal 7 ayat 1-4. Mengapa Tuhan gak mau orang Israel kawin campur dengan penduduk Kanaan? Ada alasannya. Karena perkawinan itu akan menyeret umat Tuhan menjadi penyembah berhala. Larangan Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Bahkan diberikan kepada saudara dan saya, agar kita tidak menjalani hidup yang rusak. Allah mau manusia menikmati dirinya dan hidup dari Dia yang Dia sudah anugerahkan. Itulah sebabnya Tuhan tuh memberikan guidance peraturan-peraturannya. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa orang Israel tidak boleh memiliki Allah lain. Anda bisa lihat di YouTube channel Anda, kitab-kitabnya ada ditulis di Keluaran 20 ayat 3, Ulangan 6 ayat 4-5, Ulangan 12 ayat 29-32, Ulangan 13 ayat 4-5. Tapi justru itulah kejatuhan Salomo. Apa saudara? Penyembahan berhala. Marilah kita belajar dari hal yang sepele. Kita harus mengingat 3 hal di bawah ini. Yang pertama, tidak ada dosa yang langsung menuju ke dampak buruknya. Enggak ada. Dosa itu masuknya pelan-pelan. Tidak langsung membuat Anda jatuh tuh enggak, masuknya pelan. Semua dosa akan memulai godaannya pada suatu perbuatan yang kecil dan tersembunyi kebobrokannya. Saudara. Mari kita baca di Yakobus pasal yang pertama ayat 14. Yakobus pasal yang pertama ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sebenarnya kita tuh diajari sama Tuhan penyebab kejahatan dan siapa yang harus disalahkan. Di ayat 14 ini sebenarnya yang harus disalahkan itu adalah siapa? Ya kita sendiri, saudara. Tiap-tiap orang itu dicobai dalam arti yang buruk oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dalam bacaan-bacaan lain dalam kitab suci, iblis disebut sebagai si pencoba. Dan hal-hal lain ada kalanya ikut bekerja juga untuk mencobai kita. Ya memang tidak menutup kemungkinan dari pihak luar juga menggoda. Tapi saya beritahu, sebagian besar dari manusia dicobai, diseret dari dirinya sendiri, saudara. Keinginannya sendiri. Itulah kenapa Amsal 9 ayat 12 berkata, oleh karena itu jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. New International Version NIV dikatakan apa? Dicobai oleh keinginan jahatnya sendiri. Pencobaan itu pada hakikatnya bersumber pada keinginan atau kecenderungan
dalam hati kita sendiri. Anda juga bisa bandingkan di Matius 15 ayat 19. Apabila keinginan jahat ini tidak dilawan atau disingkirkan oleh Roh Kudus, roh Anda tidak dipuaskan, tidak diberi makan sampai kenyang, maka saudara dan saya akan menuntun kepada dosa dan kemudian kepada kematian rohani. Anda bisa lihat ayatnya nanti di Yakobus 1 ayat 15, di Roma 6 ayat 23, di Roma 7 ayat 5, 10 dan 13. Dan kalau Anda jatuh, Anda bisa diambil alih apa yang sudah Anda kumpulkan, dijarah oleh iblis. Kita bisa lihat di Yeremia 45 ayat 5. Yeremia 45 ayat 5. Masaan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Kita mencatat tahun-tahun terakhir Yeremia. Dari pasal 41 ayat 1 sampai 45 ayat 5. Masa tua Yeremia sama-sama menyedihkannya seperti awal-awal kehidupannya. Ditinggalkan di Yehuda setelah Yerusalem jatuh. Kemudian dia dibawa ke Mesir bertentangan dengan keinginannya dan meninggal di negeri yang penuh penyembahan berhala itu. Anda tahu akhir-akhir tahun Salomo bagaimana? Tahun-tahun terakhir Salomo, Tuhan menghancurkan apa yang dia sendiri telah bangunkan bagi Salomo. Tuhanlah yang memberikan bangsa yang besar kepada Salomo, dan sekarang Tuhan akan memecahkan sendiri kerajaan itu. Mari kita renungkan saudara. Setiap murka dan penghakiman Allah, Dia tidak pernah berlaku tidak adil. Tuhan kita, Tuhan saudara dan saya itu selalu berlaku adil. Tapi Salomo membuang kebenarannya Tuhan. Sekarang Tuhan membuang keutuhan kerajaannya. Satu-satunya alasan yang tidak menyaksikan adalah karena janji Tuhan kepada Daud. Jadi keberdosaan Salomo itu membuat segala hal yang dibangun perlahan-lahan penuh dengan kesulitan dan menjadi hancur. Dan pada saat Salomo wafat, maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan Salomo. Rehabeam, saya garis bawahi, sangat tidak bijaksana. Sehingga baru beberapa hari memerintah setelah ayahnya meninggal, si Salomo meninggal, kerajaan Israel langsung terpecah menjadi dua. Yaitu kerajaan Israel Utara disebut dengan Israel, dengan dukungan 10 suku Israel yang dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, dan kerajaan Israel Selatan yang disebut dengan Yehuda dengan dukungan suku Yehuda dan Benyamin yang dipimpin Rehabeam. Minggu depan kita akan belajar di musik maju ke depan. Saat saudara itu gagal, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Saya pun kalau anak saya sampai bisa, "Papa lama gak pulang," langsung saya dicium, itu bukan sampai bisa, memang seperti itu kalau saya pulang. Dalam hati gini, semua kekayaanku nak, boleh kamu minta. Dan kata yang membuat saya jatuh hati adalah dia ngomong gini, "Aku gak butuh apa-apa, Pak, gak butuh. Aku cuma butuh Papa." Kalau Tuhan sentuh hatimu dan hati saya, lalu mungkin Tuhan tanya, "Kamu pengen apa, nak? Kamu pengen apa?" Dulu waktu saya masih belum bertobat, baru tanya pengen apa, listnya panjang. Sekarang saya belajar untuk berkata apa?
Enggak pengen apa-apa Tuhan. Bener enggak pengen apa-apa. Aku hanya pengen Engkau suka, Engkau senang. Beberapa kali ibadah, saya tuh berulang kali ditanya, aku senang hari ini nak, kamu pengen apa sekarang? Dan saya belajar untuk berkata, enggak Tuhan, aku cuma pengen Kau. Karena saya tahu, bayangkan kalau Brandon itu, saya tanya, pengen apa nak? Semua kekayaan papa saya kasih ke kamu. Habis ngomong gitu, Brandon ngomong gini, Brandon minta Lamborghini Pak. Katanya semua kekayaan boleh dikasih. Brandon minta Lamborghini Pak sekarang Pak. Orang Surabaya ngomong apa? Cegek, saudara langsung cegek. Maksudku ini bahagia, pengen ngasih semuanya. Tapi nih hari itu habis membahagiakan saya, terus langsung minta. Orang Surabaya ngomong cegek saudara. Ya pasti dikasih kalau uangnya ada. Ya wis yo, setelah itu ada akan menjauh pasti. Oh ternyata kamu tuh mengukur kecintaanmu sebagai apa cuma karena duit. Di situ saya belajar. Di situ saya belajar. Ayub aja tahu. Ayub 23 ayat 10 ayat terakhir. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amplified Bible dikatakan, but he knows the way that I take, and he pays attention to it. When he has tried me, I will come forth as refined gold, pure and luminous. Terjemahannya, tetapi dia tahu cara saya mengambil. Ingat, 5G yang ketiga adalah gold. Gold adalah mengambil jarahan yang sudah iblis ambil. Ayub tahu. Tapi dia tahu cara saya mengambil jarahan iblis. Dan dia memperhatikannya. Ketika dia telah menguji saya akan tampil sebagai emas murni dan bercahaya. Living Bible dikatakan as pure as solid gold, semurni emas murni. Hari ini saudara dan saya mungkin terbatas oleh waktu untuk kita bisa sharing lebih banyak. Tapi ilmu raja-raja itu menyiapkan saudara dan saya untuk mengambil jarahan iblis itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak hatimu. Amin saudara. Satu pujian. Silakan. Dan kita akan tutup dengan doa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
hanya orang-orang yang mau sadar tentang tangan Tuhan itu luar biasa. Saat kegelapan itu datang, seperti Salomo tiba-tiba kelam. Begitu kegelapan datang, baru yang namanya manusia itu sadar apa arti itu terang. Saat Anda kehilangan Tuhan, kehilangan hatinya Tuhan, manusia itu baru sadar apa arti dari memiliki hatinya Tuhan. Hati-hati loh saudara. Kalau Anda punya teman yang luar biasa, punya keluarga yang begitu dekat, dikasihi Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk Anda bertumbuh, berfruta bersama keluarga Anda. Kalau Anda nggak sadar, jadi manusia nggak sadar, setelah Anda berpisah, baru Anda sadar arti dari kebersamaan. Jadi orang jangan hanya mau berhenti sampai ke pelatarannya Tuhan. Naik ke ruang Maha Kudus. Apapun bentuk kesulitannya. Hidup itu harus bersyukur dan belajar menerima padanya. Terus bertumbuh dalam hikmat, pengetahuan dan sukacita ilahi. Maka seperti Daud dikatakan, a man after my own heart. Seorang manusia setelah hatiku saja. That is Daud. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami memberikan persembahan, bicaralah Bapa, apa keinginan hatimu ya Tuhan. Roh Kudus, apa yang harus kami tabur sebagai benih? Kami mau masuk ke ruang yang Maha Kudus. Otomatis semua kemanusiaan kami dengan sadar kami letakkan dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Kalau sebentar kami diizinkan untuk memberikan persembahan, atau mungkin kami mau ke gereja, kami mau berfellowship di gereja, memuji dan menyembah Tuhan, kami tetap akan menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mari kita menerima berkat imam, berkat kohanim, dengan mengangkat kedua tangan kita dan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah seluruh isi keluargamu. Diberkatilah semua keturunanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Sampai masa pensiunmu, semua dalam kendali Tuhan. Mengawali dan mengakhiri dengan sempurna dalam kehendak Tuhan. Biarlah kesehatan dan panjang umur menyertai kehidupan saudara dan saya dalam perkenan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat
Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tetap antusias dan tetap disiplin, tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa.